Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Sedikit spoiler mengenai film kali ini, yaitu menceritakan kondisi Jepang yang sedang dilanda masa sulit setelah kalah dalam perang melawan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Di masa sulit tersebut, dikala Jepang sedang berupaya kembali membangun negaranya, lagi-lagi mereka kini kembali diserang oleh seekor monster raksasa yang muncul dari kedalaman lautan. Menurut legenda, masyarakat di sana menyebutnya dengan nama Godzilla. Monster tersebut muncul karena merasa terusik akibat banyaknya bom yang terjatuh ke lautan saat perang berlangsung. Lantas seperti apakah sepak terjang pemerintah Jepang dalam mengatasi situasi darurat ini? Tanpa berpanjang lebar di awal, langsung saja pada alur ceritanya, dan inilah Godzilla Minus One. Film dibuka dengan menampilkan salah satu pesawat Angkatan Udara Jepang yang sedang dioperasikan oleh seorang pilot bernama Koichi Takishima yang tengah mendaratkan pesawatnya di sebuah pulau bernama Pulau Odo. Para mekanik yang ada di sana pun langsung bergegas memeriksa pesawatnya untuk mengetahui apakah kerusakan yang dialami sehingga Koichi mendarat di saat sedang menjalani misi. Setelah pemeriksaan selesai, para mekanik ternyata tidak menemukan kerusakan atau kendala apapun. Sehingga salah satu mekanik bernama Tachibana lalu menghampiri Koichi yang tampak sedang tidak baik-baik saja. Tachibana lalu mengutarakan jika dirinya kagum kepada Koichi karena bisa mendaratkan pesawatnya di landasan pacu sekecil ini. Namun Tachibana merasa ada yang aneh mengapa Koichi mendarat di saat sedang menjalani misi, sementara pesawatnya tidak mengalami kendala atau kerusakan apapun. Sontak Koichi pun terlihat sangat gugup. Dia lalu menjelaskan bahwa dirinya telah ditugaskan untuk menjalankan misi bunuh diri. Namun karena tak sanggup untuk melakukannya, dia pun memilih untuk mendaratkan pesawatnya di tempat ini. Di sore harinya saat sedang berenung di tepi pantai, tiba-tiba salah satu mekanik menghampiri Koichi lalu mengatakan untuk apa mematuhi perintah jika hasil akhirnya sudah jelas, yaitu sebuah kekalahan. Setelah itu, di saat Koichi terus merenung di tepi pantai, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan beberapa ikan yang telah mati, seperti memberi pertanda bahwa ada sesuatu buruk yang akan segera terjadi. Benar saja, di malam harinya tiba-tiba alarm pertanda bahaya pun berbunyi sembari diiringi raungan serta hentakan kaki yang sangat keras. Sempat mengira jika mereka sedang diserang oleh musuh, namun ternyata itu adalah seekor monster yang sangat besar. Salah satu mekanik mengatakan jika makhluk itu disebut dengan nama Godzilla yang datang dari kedalaman lautan. Sontak mereka semua pun berlindung untuk menyelamatkan diri, hingga pada akhirnya Tachibana lalu meminta kepada Koichi agar pergi ke pesawatnya untuk menembaki monster tersebut. Dengan diiringi rasa takut, Koichi akhirnya berhasil memasuki pesawatnya dan bersiap akan menembak. Namun karena rasa takut yang luar biasa, Koichi pun hanya bisa tercengang dan tak sanggup untuk melakukannya. Hingga pada akhirnya salah satu dari mekanik yang sangat ketakutan menjadi tidak terkontrol lalu melayangkan sebuah tembakan. Ternyata tembakan tersebut malah membuat sang monster menjadi semakin mengamuk lalu menyerang mereka semua. Keesokan harinya, ternyata Koichi berhasil selamat dari tragedi tadi malam. Dia pun terkejut melihat rekan-rekannya yang telah tewas dan sedang dikumpulkan oleh Tachibana yang ternyata juga berhasil selamat. Di sini Tachibana lalu menyalahkan Koichi atas kematian semua rekan-rekannya. Karena menurut Tachibana, jika saja Koichi menembaki monster itu tadi malam, maka semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Singkat cerita, semua tentara Jepang yang berhasil selamat di medan perang lalu dipulangkan menggunakan sebuah kapal karena perang yang telah usai. Di sini, Jepang harus menelan pahitnya sebuah kekalahan terpampang jelas dari wajah-wajah depresi para tentaranya. Di sela itu, Tachibana lalu menghampiri Koichi dan memberikan semua foto rekannya yang telah tewas di Pulau Odo agar Koichi selalu mengingat kesalahan yang telah dia perbuat. Desember tahun 1945, Koichi akhirnya tiba di kediamannya yang telah hancur lebur akibat serangan udara yang dilakukan oleh Amerika.
Setibanya di sana, tiba-tiba seorang wanita bernama Sumiko tercengang melihat Koichi yang ternyata masih hidup, padahal Koichi telah ditugaskan untuk melakukan misi bunuh diri. Koichi pun hanya bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa, sehingga Sumiko meluapkan semua amarahnya karena menganggap penyebab kematian anaknya ialah karena Koichi yang tidak menjalankan tugas seperti seharusnya. Serta orang tua Koichi sendiri juga menjadi korban akibat serangan udara yang dilakukan oleh Amerika beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, saat Koichi sedang berada di sebuah keramaian, tiba-tiba terlihat seorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa warga karena ketahuan telah mencuri makanan. Namun tanpa diduga, saat berpapasan dengan Koichi, dengan spontan wanita tersebut lalu memberikan si bayi kepadanya. Koichi yang tampak kebingungan akan semua ini lalu meletakkan si bayi dan hendak akan pergi begitu saja. Namun baru beberapa langkah dia menjauh, ternyata dia tidak sanggup untuk melakukannya sehingga dia pun berbalik lalu kembali membawa sang bayi. Namun di saat di perjalanan menuju rumah, tiba-tiba wanita itu kembali muncul dari persembunyian untuk kembali mengambil sang bayi. Tidak sampai di situ, ternyata si wanita malah mengikuti Koichi hingga sampai ke rumahnya. Sampai di sini, Koichi masih membiarkan wanita itu berada di rumahnya, namun setelah selesai memberi makan si bayi, dia meminta agar si wanita segera pergi. Lalu di sini Koichi juga menanyakan kepada si wanita di manakah suaminya. Si wanita menjelaskan bahwa dia belum memiliki suami, bahkan bayi yang dia gendong ini bukanlah bayi miliknya. Semua berawal ketika selama serangan udara, ibu si bayi yang sekarat meminta kepadanya untuk mengadopsi si bayi. Koichi pun sedikit mengatai si wanita bagaimana bisa dia merawat bayi yang tidak ada hubungan dengannya di saat kondisi seperti ini. Wanita itu pun kembali membantah jika Koichi sendiri saja saat dia titipkan sang bayi juga tidak sanggup untuk meninggalkan bayi itu begitu saja. Sontak Koichi pun terdiam mendengar perkataan wanita tersebut. Dan di sini akhirnya diketahui nama sang wanita ialah Noriko serta si bayi bernama Akiko. Setelah itu, saat Koichi hendak meminta mereka pergi, ternyata Noriko dan Akiko sudah tertidur, sehingga dengan terpaksa dia pun membiarkan mereka berada di rumahnya. Keesokan harinya, Koichi kembali bertemu Sumiko yang masih marah lalu mengatakan jangan berlagak menjadi pahlawan, siapakah ibu dan bayi yang engkau ambil itu. Koichi lalu menjelaskan bahwa mereka tiba-tiba muncul dan dia tidak mengetahuinya, bahkan bayi itu bukanlah bayi si wanita yang ada di rumahnya. Tanpa diduga, hari itu juga Sumiko yang masih marah kepada Koichi malah mendatangi mereka dan menyusui sang bayi karena kasihan. Dan Sumiko mengatakan jika si bayi akan mati kekurangan gizi jika terus seperti ini. Saat hendak pergi, Sumiko kembali menunjukkan sisi pedulinya dengan memberikan sekantong beras terakhirnya untuk menjadi makanan sang bayi. Singkat cerita, pada bulan Maret tahun 1946, ternyata Koichi masih bersama Noriko dan Akiko layaknya seperti sebuah keluarga kecil. Di sini terlihat Koichi yang baru saja pulang mencari pekerjaan terkena hujan hingga membuatnya menjadi basah kuyup. Dan dia memberitahu Noriko jika dia sudah mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang cukup tinggi dan bahkan dia mendapatkan uang muka sebesar 3.000 yen. Noriko pun menjadi heran dan bahkan sempat mengira jika ini adalah sebuah penipuan. Karena saat ini kondisi Jepang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran tinggi lantaran situasi Jepang yang tengah merintih akibat kekalahan perang. Namun Koichi menjelaskan jika pekerjaan ini telah disetujui oleh pemerintah karena selama perang berlangsung kedua belah pihak memasang banyak ranjau di laut sehingga membutuhkan para pekerja untuk melakukan pembersihan. Dan itulah mengapa bayarannya bisa tinggi karena resiko yang dihadapi juga sangat tinggi. Noriko sempat keberatan, namun Koichi menjelaskan ini semua dia lakukan agar mereka tidak kelaparan. Terlebih Akiko yang masih kecil dan keberlangsungan hidupnya sangat tergantung pada pekerjaan ini. Koichi pun menambahkan meski pekerjaan ini berbahaya, namun dia tidak akan mati begitu saja karena perahu yang akan mereka gunakan ialah perahu khusus yang dibuat untuk menghindari ranjau. Keesokan harinya, Koichi yang telah tiba di dermaga terkejut melihat perahu khusus yang dimaksud tidaklah seperti apa yang dia pikirkan. Dia pun langsung disambut oleh seorang bernama Noda, pengembang senjata angkatan laut selama perang, serta kapten kapal bernama Akitsu dan satu rekannya lagi yaitu Misuzima.
Pekerjaan pun dimulai dengan menimbulkan balon ranjau ke permukaan dengan memotong tali pengait ranjau menggunakan kawat yang ada di kapal kayu mereka. Setelah ranjau mengapung, maka mereka akan meledakkannya dengan ditembak menggunakan senapang. Namun ternyata kemampuan menembak Kapten Akitsu tidaklah baik sehingga ranjau tersebut tidak kunjung meledak. Hingga pada akhirnya Koichi pun izin mencoba melakukannya, dan dengan modal pengalaman sebagai mantan pilot angkatan udara yang sudah terbiasa dengan senjata, dia pun memberitahukan sebelum menembak harus memperkirakan posisi dengan akurat serta memperhitungkan pergerakannya dengan tepat dan di malam harinya Koichi pun kembali dihantui oleh mimpi serangan Godzilla yang terjadi di Pulau Odo. Akibat mimpi buruk itu, Koichi pun terlihat sangat ketakutan. Noriko lalu mencoba menenangkannya dengan memberikan segelas air, namun trauma akan kejadian di Pulau Odo yang terus menghantui Koichi hingga kini membuat depresinya kembali kambuh dan dia merasa hidup yang dijalaninya saat ini hanyalah sebuah ilusi. Singkat cerita, kini kehidupan Koichi bersama Noriko dan Akiko pun perlahan mulai membaik dan bahkan dia sudah bisa membangun kembali rumahnya serta berhasil membeli sebuah sepeda motor. Suatu malam saat Koichi sedang mengadakan makan malam bersama Pak Noda, Akitsu dan Mizuzama di rumah barunya, Pak Noda yang kagum akan kecantikan Noriko lalu mengambil kamera dan langsung memotretnya. Sontak Akitsu pun mengejek Pak Noda jangan bertingkah genit seperti itu. Sambil tertawa, Pak Noda menjawab dengan mengatakan jika Noriko sudah bersuami, tak mungkin dia akan genit kepadanya. Sambil tersenyum, Noriko lalu mengatakan jika dia belum bersuami. Sontak mereka bertiga pun terkejut lalu menodong penjelasan dari Koichi. Koichi yang dari tadi hanya diam kini angkat bicara dan membenarkan perkataan Noriko jika mereka berdua bukanlah sepasang suami istri serta Akiko juga bukan anak mereka. Keesokan harinya seperti biasa, Koichi yang baru pulang sedari bekerja dikejutkan dengan Noriko yang telah berpenampilan rapi tidak seperti biasanya. Noriko menjelaskan jika dirinya baru saja pulang dari Ginza dan telah mendapatkan pekerjaan di sana. Dia tak mau terus menjadi beban Koichi karena menurutnya jika dia terus bergantung kepada Koichi maka Koichi tak akan pernah mempunyai seorang istri. Tampak Koichi sangat kaget karena selama ini dia sudah merasa nyaman hidup bersama Noriko dan Akiko dan bahkan sepertinya dia telah memiliki rasa kepada Noriko namun tak kunjung dia ungkapkan. Lagi-lagi Godzilla kembali menunjukkan pergerakannya yang terdeteksi akan mencapai kepulauan Jepang dalam beberapa minggu ke depan. Mei tahun 1947 di dekat kepulauan Ogasawara terlihat sebuah bangkai kapal perang milik Amerika yang sepertinya telah diserang oleh sesuatu. Awalnya mereka mengira itu adalah akibat serangan dari senjata baru milik Soviet karena diketahui saat itu Amerika dan Soviet masih dalam masa tegang yaitu masa perang dingin. Namun dilihat dari kerusakannya sepertinya bukan akibat dari serangan senjata. Lalu tiba-tiba di sekitaran kapal mereka muncul bangkai-bangkai ikan dari perairan dalam dan ini menandakan bahwa tidak lama lagi Godzilla akan muncul karena kejadian ini mirip seperti yang pernah terjadi di Pulau Odo sebelum Godzilla menyerang. Selang beberapa waktu kemudian bangkai ikan tersebut pun terlihat semakin bertambah banyak. Koichi menjelaskan jika ini benar Godzilla yang pernah ia lihat maka sekarang makhluk itu sudah bertumbuh semakin besar dan kuat. Dan tidak lama kemudian dengan bersusah payah kapal kecil yang mereka gunakan melaju semaksimal mungkin untuk menghindari kejaran Godzilla. Di situasi genting tersebut, mereka pun berupaya keras menjatuhkan bom ranjau untuk meledakkan Godzilla. Hingga pada akhirnya bom pun berhasil dihanyutkan lalu tersangkut tepat di punduk Godzilla dan ternyata serangan barusan malah membuat Godzilla menjadi semakin mengamuk. Di kondisi ini Koichi lalu mencoba menyerang dengan senjatanya namun malah tak berdampak apa-apa. Hingga pada akhirnya bom ranjau terakhir yang tersisa kembali dihanyutkan lalu masuk tepat ke dalam mulut Godzilla. Masalah pun kembali muncul, bom tak bisa meledak karena kabel pemicu bomnya yang telah terputus. Tidak menyiapkan kesempatan yang ada, Koichi lalu kembali menembak dan yang terjadi
Sejenak Godzilla tampak terhenti karena mendapati luka yang cukup parah di sekitaran mulutnya. Namun tanpa diduga, luka tersebut pulih kembali dengan sangat cepat. Kali ini Godzilla benar-benar marah dan siap akan menenggelamkan kapal mereka. Namun tiba-tiba beruntung bantuan pun datang tepat waktu. Sempat kembali tumbang akibat serangan barusan, namun lagi-lagi Godzilla masih berhasil bertahan lalu menyerang dari dalam lautan. Lagi-lagi Godzilla kembali tumbang lalu tenggelam ke dalam lautan. Sempat mengira jika mereka sudah berhasil menang, namun tiba-tiba dari kedalaman lautan memancarkan cahaya berwarna kebiruan dan Koichi pun terbangun dari pingsan dan kini tengah berada di rumah sakit ditemani oleh ketiga rekan kerjanya. Namun di sini Koichi khawatir karena sebelumnya pergerakan Godzilla yang tengah menuju Tokyo, sehingga itulah dia ingin berupaya menyuarakan kepada pemerintah agar segera melakukan evakuasi. Namun Pak Noda memberitahukan jika sampai saat ini pemerintah masih menutupi informasi ini agar tidak menimbulkan kebingungan serta kekacauan di tengah masyarakat. Dan benar saja di wilayah Teluk Tokyo, beberapa tentara Jepang yang berjaga kini tengah berupaya untuk menahan Godzilla dengan menggunakan beberapa bahan peledak. Namun ledakan-ledakan tersebut tampak tak membuat Godzilla mundur sedikit pun. Sementara itu, Koichi yang tengah bermain bersama Akiko di rumahnya mendengar kabar melalui radio bahwa pemerintah akhirnya menyuarakan evakuasi karena Godzilla telah mencapai Ginza. Dan kini terlihat Godzilla telah benar-benar memasuki kota dan mulai mengamuk di sana. Sementara itu, Noriko yang tengah berada di Ginza karena bekerja di sana kini sedang berada di sebuah kereta hendak akan kembali ke rumahnya. Namun kereta yang ditumpangi Noriko tiba-tiba terhenti karena mendapati serangan dari Godzilla yang kebetulan sedang berada di sana. Dengan mudahnya Godzilla mencabik-cabik kereta tersebut hingga membuat Noriko yang terjebak di dalamnya berada di situasi darurat. Namun beruntung dia berhasil keluar dengan menjatuhkan dirinya dan terjatuh tepat ke dalam air. Di tengah situasi yang kacau ini, orang-orang pada berdesakan menyelamatkan dirinya masing-masing. Tanpa diduga, kini lagi-lagi Noriko terjebak di tengah kerumunan hingga membuatnya terjatuh. Namun tanpa diduga, di saat-saat genting Koichi muncul menyelamatkan Noriko. Dengan tertatih, mereka berdua bersama ribuan orang terus berlari hingga pada akhirnya Godzilla kembali mendapati serangan dari tank-tank milik pemerintah. Namun serangan tersebut malah membuat Godzilla semakin marah lalu melepaskan atomic breath-nya dan karena menyelamatkan Koichi, Noriko rela mengorbankan dirinya. Tampak Koichi sangat sedih serta semakin dendam terhadap Godzilla yang kembali telah merenggut orang-orang di sekelilingnya. Lagi-lagi Jepang kini rata tanah untuk yang kedua kalinya. Tidak main-main, korban kali ini mencapai 30.000 orang yang tewas serta 20.000 rumah dan bangunan hancur tak tersisa. Sementara di kediaman Koichi, mereka pun berduka karena tewasnya Noriko. Terlebih Koichi yang tampak sangat terpukul akibat kejadian ini. Sehingga Pak Noda lalu memberitahukan bahwa warga sedang merencanakan sebuah misi untuk menghabisi Godzilla karena pemerintah yang sudah tidak bisa diandalkan untuk menangani permasalahan ini. Tanpa berpikir panjang, Koichi pun setuju untuk bergabung demi membalas rasa sakitnya akibat serangan Godzilla. Keesokan harinya, semua orang yang terlibat pun berkumpul di suatu tempat. Dan tidak membuang waktu, Pak Noda langsung mengusulkan idenya, yaitu dengan memanfaatkan kedalaman Palung Sagami yang mencapai 1.500 km, maka tekanan air yang ada di dasarnya akan bisa menghancurkan apapun. Dan tugas mereka ialah memancing Godzilla untuk pergi ke sana, dan setelah itu mereka akan mengikat Godzilla menggunakan silinder freon.
Dengan menggunakan dua buah kapal yang saling berlawanan arah mengelilingi Godzilla, maka akan bisa mengikat silinder freon tersebut kepadanya. Saat sudah terikat, gas akan dilepaskan, maka tekanan akan menarik badan Godzilla menuju dasaran palung dan dia akan hancur berkeping-keping karena tekanan air. Lalu rencana selanjutnya, jikalau Godzilla berhasil bertahan, maka mereka akan menggunakan sebuah balon raksasa yang diisi gas CO2 secara cepat akan membawa Godzilla kembali ke permukaan. Dan jika dia kembali masih berhasil bertahan, maka dia akan mengalami dekompresi besar-besaran. Sempat terjadi penolakan dari beberapa orang mengenai ide ini karena dianggap hanya sebagai misi bunuh diri. Namun mayoritas yang hadir semuanya setuju daripada tidak melakukan upaya sama sekali. Di malam harinya, Pak Noda, Itsuki, Mizusama, dan Koichi sedang makan bersama sambil membahas ide untuk memancing Godzilla ke Teluk Sagami. Pak Noda berniat menggunakan sebuah kapal yang dipasangi alat yang berisi rekaman suara Godzilla agar dia terpancing untuk mengikuti kapalnya. Namun masalahnya akan mudah untuk Godzilla menghabisi kapal tersebut. Koichi mengusulkan sebaiknya menggunakan sebuah pesawat tempur untuk memancing Godzilla karena pergerakan pesawat lebih gesit daripada menggunakan kapal. Terdengar cukup masuk akal. Keesokan harinya pesawat tempur pun berhasil didapat, namun dalam keadaan rusak tak bisa dioperasikan. Koichi pun teringat satu nama, yaitu Tachibana, seorang mekanik handal, dan dia pun langsung berupaya mencarinya namun tak kunjung membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya dia menulis di sebuah surat kabar memberitakan bahwa Tachibana adalah penyebab kematian semua rekannya saat di Pulau Odo, dengan harapan saat Tachibana mendengarnya maka dia akan mencari Koichi. Dan benar saja, ternyata trik itu pun berhasil membuat Tachibana datang dan menghajarnya. Awalnya Tachibana yang emosi terus memukuli Koichi, hingga pada akhirnya Koichi berhasil meyakinkan Tachibana bahwa dia sangat membutuhkan bantuannya agar bisa menyelamatkan negara dari ancaman Godzilla. Keesokan harinya, tanpa diduga, Tachibana pun membawa dua orang mekanik untuk membantunya memperbaiki pesawat yang akan Koichi gunakan. Bersamaan dengan itu, beberapa persiapan lainnya terlihat sudah hampir selesai. Selang beberapa hari setelahnya, tiba-tiba mereka mendeteksi pergerakan Godzilla yang akan tiba esok hari sekitar pukul 11 siang. Dan beruntung segala persiapan serta pesawat yang Koichi gunakan telah berhasil terselesaikan, maka dari itu keesokan paginya terlihat mereka semua telah berkumpul di dermaga dan siap akan menyambut kedatangan Godzilla. Dan Koichi pun langsung memancing amarah Godzilla agar mengikutinya menuju Teluk Sagami. Sampai di sini semuanya masih sesuai rencana dan Godzilla pun berhasil terpancing lalu mengikutinya. Setibanya di titik sasaran, semua kapal kosong yang telah disiapkan langsung menjadi umpan agar Godzilla melepaskan atomic blade-nya. Dan para kru kapal sempat ciut melihat ganasnya atomic blade yang dilepaskan oleh Godzilla. Namun Pak Noda terus meyakinkan mereka agar mereka semua tetap berada pada rencana karena Godzilla membutuhkan waktu untuk kembali mengisi energi. Maka dari itu inilah kesempatan mereka. Dan rencana pun dimulai, silinder-silinder freon pun mulai dijatuhkan dan kedua kapal lalu mengitari Godzilla hingga kedua kapal tersebut harus bergesekan satu sama lain. Godzilla sepertinya sudah berhasil mengisi energi dan akan kembali menembakkan atomic blade-nya, namun silinder freon sudah berhasil mengelilingi badannya dan yang terjadi tanpa diduga, ternyata Godzilla mampu bertahan dari tekanan air yang ada di dasar palung, sehingga rencana B pun dijalankan, yaitu menaikkan Godzilla kembali ke permukaan. Sempat berhasil naik hingga mencapai kedalaman 800 meter, ternyata tabung yang membawanya kembali ke permukaan berhasil dia hancurkan. Sehingga mau tidak mau, mereka pun menarik Godzilla menggunakan kapal yang walaupun aksi ini di luar rencana karena plan A dan plan B telah gagal total.
Tanpa diduga di tengah situasi kacau tersebut, Mizuzama pun datang membawa bala bantuan untuk membantu mereka menarik Godzilla ke permukaan. Alhasil dengan berusaha payah tanpa diduga mereka berhasil menarik Godzilla ke permukaan. Namun lagi-lagi Godzilla ternyata masih berhasil bertahan. Godzilla pun tampak sangat marah lalu akan melepaskan atomic breath-nya untuk menghabisi kapal mereka semua. Di keadaan tegang ini mereka semua pun sudah pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga pada akhirnya tanpa diduga Koichi kembali menerbangkan pesawatnya lalu mengarah ke mulut Godzilla dan tanpa diduga, Koichi ternyata berhasil keluar tepat waktu dari pesawatnya menggunakan kursi pelontar hasil modifan dari Tachibana. Mereka semua pun memberi hormat kepada Koichi yang rela mengorbankan dirinya untuk misi ini. Di dermaga mereka semua pun disambut gembira oleh seluruh masyarakat Jepang dan di sana Mitsuko bersama Akiko lalu menghampiri Koichi memberitahukan jika Noriko ternyata masih hidup dan kini sedang berada di rumah sakit. Sontak Koichi pun bergegas ke sana membawa Akiko untuk menemui Noriko. Di scene akhir menunjukkan serpihan tubuh Godzilla secara perlahan mulai menunjukkan reaksi seperti akan tumbuh kembali. Apakah Godzilla akan kembali bangkit?